saya pasti pahit Pak Wagub. Karena kalau kopi manis itu berpotensi diabetes. Kalau kopi pahit itu menjaga jantung. Makanya kenapa usia saya itu saya masih fit. Kamu umurnya berapa? 44. Orangmu tua temen ya. Simba umurnya berapa? 86. Masya Allah. Rahasianya apa Mbak? Sholat rungokno banser iki lho. Mbak sinten namine? Marijo Wahid. Adine Gus Dur Abdurrahman Wahid. Pendiri NU beliau ini, Masya Allah 86. Rupanya pada tua kaya kowe iki. Ku aja dijogo pola makane. Ben apa kaya Simbah Sangoni ah. Saya itu kalau ketemu kiai sepuh saya senang. Doakan saya minimal kayak Simbah ya 86 ya. Kalau dia mati duluan nggak apa-apa. Masih punya istri Mbak? Oh udah meninggal. Kalau saya carikan janda mau Mbak? Oh, ini malah belum punya istri? Oh sabar. Juga satu saja. Jadi suami itu setia kayak Gus Miftah. Karena saya punya prinsip perempuan akan menjadi ratu bila dinikahi oleh laki-laki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Dengan bojone nyong modar ya. Karena kebetulan kalau di Jakarta itu Pak, saya itu banyak dipercaya untuk memberikan nasihat pernikahan. Kalau anaknya pejabat menikah atau artis menikah itu rata-rata yang memberikan nasihat saya. Sejak zaman dulu Anang Asanti, Atta Aurel, jadi Corbuzier Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, besok jadi calon mau lamaran saya disuruh nasihat. Semuanya saya. Yang enggak cuma Lesti Kejora, itu bukan saya. Iya, tapi jamaah saya sekarang ngaji sama saya. Lagian ya orang Rimbo Bujang itu lucu kok. Yang punya masalah keluarga Lesti sama Rizky, yang cerewet orang Jambi, kan lucu gitu. Yang melaporkan Lesti, yang dilaporkan suaminya Lesti, yang mencabut Lesti, yang cerewet orang Jambi. Makanya orang Jawa bilang apa? Sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean. Siapa jibabnya coklat. Oh punya iman nih. Ibu ini lucu temen ya, gayanya untuk cangkem kayak dia, tak pikir malu, ternyata pamer gelang. Ya Allah, lemu nih. Sawak kau wateng kabeh. Coba hikmah apa yang bisa kita ambil dari haul? Sebelum saya sampaikan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kamu dibilang gemuk, kamu jawab sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Ada teori yang mengatakan begini Pak Wagub, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk Mbak, hanya salah planet. Salah hidup. Harusnya kamu pengajiannya di Mars sana kamu. Orang gemuk itu ciri-cirinya satu, kalau foto miring. Khawatir perutnya kelihatan. Dasar pelaksanaan haul. Ini pelatur gini. Karena seringkali orang-orang Wahaboy itu bertanya haul itu apa sih? Gitu. Wahaboy. RCTI. Rombongan celana tinggi Indonesia. Partainya namanya PKC, Partai Katok Congklang.
Kalau bahasanya Pak Kiai Kamaluddin, al kacong, aliran katok coklat. Kecangkem ya. Kayaknya Randa ya. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur itu punya slogan, hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kayaknya Pak Wagub juga NU, dari tadi pegang rokok terus. Rokok nggak apa-apa, Pak Wagub nggak apa-apa gitu. Karena orang NU kan punya prinsip gitu. Ini amatil udud wa adadahar. Saya itu dari kecil nggak ngerokok Pak Kiai Kamaluddin. Bapak saya ngerokok, anak saya santri saya ngerokok, jamaah saya banyak ngerokok. Di tengah-tengah gempuran rokok, saya nggak ngerokok sampai hari ini. Bapak saya itu mau berangkat haji masih ngerokok, akhirnya saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca, alhamdulillah langsung berhenti membaca. NU dilawan. Yang jelas orang merokok itu nggak bisa tua karena masih muda sudah mati. Pak Wahid rokok badan gila kancaku ya kayak duit kok kancaku. Ibu-ibu kalau cari suami seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Jadi mulut saya ini terhindar dari rokok. Pak, aku monggo lah. Tunjukkan ke NU-anmu Pak. Kalau sekarang aku NU kalau mau pemilihan top. Ya Pak Wagub ini jelas NU wong rokok kok ya Pak ya. Suka kiai-kiai apa? Kiai itu jelas. Tanda-tanda pemilu mau datang itu sederhana kok. Banyak pejabat mulai ikut ngaji. Nah itu mau pemilu. Itu kalau di Jawa, kalau di Jambi ya insya Allah. Pokoknya kalau banyak pejabat sudah mulai sumeh, banyak senyum, itu jelas mau pemilu. Ya kalau mau nyalon pokoknya ngemis-ngemis suara sama rakyat. Begitu jadi ya kayak raja. Ngapain lo? Sok-sokan. Kita doakan Pak Wagub istiqomah. Pokoknya pengen nyalon gak banyak uang tuh gampang Pak Wagub. Setiap pengajian datang, gak perlu diundang. Lo kalau mau nyalon jangankan pengajian, ada orang layatan mati datang gitu. Setorai mau mati diparani. Saya tuh pengen Indonesia dipimpin oleh orang-orang baik. Mudah-mudahan Jambi dipimpin oleh orang-orang baik. Amin. Kemarin lagi viral tuh wali kota Jambi. Ada para anak kecil. Karena Syarifah. Jadi begini loh, pejabat itu kalau nanggapi kritiknya rakyat itu jangan marah. Sekarang era terbuka. Kalau dulu kalian takut sama wartawan, sekarang semua warga itu bisa jadi wartawan. Karena semua orang punya HP, semua orang bisa posting. Jadi kalau nanggapi kritikan rakyat kayak di Lampung kemarin soal jalan, malah jangan diancam. Di Jambi ada wali kota dikritik, jangan diancam. Kalau diancam pasti malu sendiri. Kalau kayak saya ini, orang yang biasa dikritik, Gus Miftah ngaji di lokalisasi dibully, ngaji bersama Lonte dibully, mengislamkan Deddy Corbuzier dibully, ceramah di gereja dibully. Ya biasa saja. Gus kok sering diomongkan orang, ya jelas saya terkenal. Kamu yang ngomongin siapa? Loh, sekarang potensi arahnya siapa jenenge? Jawiat. Potensi Jawiat sama Pak Wagub dibully sama orang besar mana? Pak Wagub. Karena punya jabatan. Ya kalau nggak mau dibully, nggak usah menjabat. Betul? Yang ada itu orang susah membuli orang senang. Nggak ada orang senang ngomongin orang susah. Yang ada itu yang di belakang ngomongin yang di depan. Nggak mungkin di depan ngomongin yang di belakang. Wong saya nggak tahu yang di belakang siapa. Yang di bawah ngomongin yang di atas. Nggak mungkin yang di atas ngomongin yang di bawah.
Yang ada itu Jawiyat ngerasani Pak Jokowi. Nggak mungkin Pak Jokowi ngerasani Jawiyat. Jawir kok Jawiyat mau sama kabinnya api tapi pakai duit gitu ku sampo gitu. Ternyata Jawir Gunawan gundul tapi menawan. Jadi sing bering ini loh, bener nih, banser ngaman ke pengajian, bari melu ngaji. Kadang-kadang ngawal kiai naik panggung, begitu pengajian minggat golek badokan. Tidak pinter-pinter, bener kamu. Pengajian ngawal kiai, begitu langsung selesai melu ngaji. Kadang-kadang ngawal kiai selesai malam kiai ini ngaji, banser ini ngemburi panggung, nguyu ora cewek. Saya tuh selalu bilang TNI, Polri, Banser, siapa yang paling hebat? Banser. TNI Polri ada gajian, Banser nggak ada gaji. Ini hebatnya Banser. TNI Polri SK-nya masuk bank untuk hutang, Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena hebat ya, karena SK-nya nggak laku. Makanya besok Mbak Wahid masuk surga yang awal Banser. Tapi aku Mbak Wahid kalau orang bidadari awakmu mengawal tok. Selalu ala Nabi Muhammad. Ini dalil pelaksanaan haul. Disebutkan begini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama mimma la yanhahu syariatul ghura, bahwa pelaksanaan memperingati kematian li ba'dil auliya wal ulama. Di sini bahasanya menggunakan li ba'din. Kenapa? Karena tidak semua aulia, tidak semua ulama wabil khusus itu ada haulnya, terutama ulama-ulama minhum. Kalau ulama minnah pasti ada haulnya. Orang baik itu rata-rata kalau mati Pak mesti ada haulnya. Coba kita lihat Mbah Hasyim Asy'ari orang baik, ada haulnya. Yang membuat lagu Ya Alal Waton, bahwa Hasbullah, ada haulnya. Kalau Pak Kiai Abdul Wahab Alal Waton, Hubbul Waton minal iman. Kalau Jawi beda, Hubbul Waton minal iman. Hubbul Waton, nah ini perempuan itu jangan dibicarakan, dipanggil, jangan diomongkan, dinikahi. Tapi ingat Jawi, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah, betul? Kayak ibu menerima mas kawin itu senang, tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan, mas kawin lagi. Mas kawin lagi paling dibenci sama perempuan. Makanya Banjar yang belum menikah, Ansor segera menikah nih. Belum punya uang justru belum punya uang kamu harus menikah. Orang menikah akan membukakan dua jalan, satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Momen dasmu barokah jalan bayi. Sangelan. Kalau kamu dibilang ala Ansor, Banser, santri modalnya cuma sarung, kamu jawab, Pak, jangan lihat sarung ya, tapi lihat ilmunya goblok, isinya. Orang-orang baik itu Pak Bu pasti ada halnya. Artinya apa? Kalau Anda pengen diperingati hari kematiannya gampang, jadilah orang baik. Mbah Hasyim Asy'ari haul, Mbah Hasbullah haul, Mbah Wahid Hasyim haul, Gus Dur haul, Gusmi haul. Kayak besok ini tanggal 26 Juli saya diminta hadir di haulnya Didawi, hadir di haulnya Mbah Jazuli. Mbah Jazuli itu siapa? Yang melahirkan kiai-kiai top. Bapaknya Gus Kausar, Gus Huda Jazuli, melahirkan Kang Masnya lagi Kiai Zainuddin Jazuli, termasuk Gusmi Kiai Hamim Jazuli. Orang-orang top pasti ada halnya. Tapi kalau orang nggak baik, nggak mungkin ada halnya. Contoh Aidit PKI nggak ada halnya, Untung PKI nggak ada halnya.
Kan nggak pantas peringatan pengajian akbar haulnya untung PKI, nggak pantas. Makanya kayak Mbak Wahid besok pasti ada haulnya karena beliau orang baik, tapi jangan kesusu ya Mbak. Kita doakan Mbak Wahid panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Mbak Wahid hidup sendiri. Ngapunten Bang kula teng dhuwur boyok kula niku lara soal latih iso. Maaf banget karena terlalu sering jalan jauh itu loh. Jadi saya tuh kena sakit apa namanya saraf kejepit. Jadi mohon maaf Pak Wagub ya, saya di atas Pak Wagub ya. Walaupun saya paham yang paling suka di atas perempuan. Egonya kamu makanya nggak ada cerita laki-laki bisa menang sama perempuan. Alah Pak Wakil Gubernur kalau di kantor galak, di rumah ketemu istrinya kiki gitu. Iya aja sama, apalagi kayak Kamaludin. Saat pinter-pinternya kiai bu, dikita bojone goblok dadak kakaknya. Aku perempuan kok dilawan. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah jawaban Pak Wagub kenapa sapi korban itu pasti jantan. Paham? Itulah jawaban kenapa sapi korban itu pasti jantan. Kenapa? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Iya. Kalau akan berkorban, perempuan tuh kayak pesawat, mau dimengerti nggak pernah mau mengerti. Betul? Perempuan. Dek makan di mana? Terserah. Begitu masuk rumah makan, lu kok di sini Mas? Goblok. Mau ngomong terserah. Begitu aja masuk protes. Heran saya perempuan ini. Makanya kenapa saya nggak suka sama laki-laki. Tapi ingat, perempuan memang bukan makhluk kuat. Tetapi laki-laki tidak akan sekuat itu bila tidak didukung oleh perempuan. Kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Artinya apa Pak Wagub? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Duwe bojo siji memendase apa meneh papat. Pisan dengeke lanten dasku. Tapi santai Bu, insya Allah saya tidak akan menikah lagi. Nunggu takdir. Seorang laki-laki itu berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Saya dintup raimu luwe abuh, saya ketahuan. Nggak dilawan. Dikroyomil fadli fadil awliya wal ulama min malayan haus syariatul ghurra. Memperingati hari kematian para ulama dan aulia itu tidak bertentangan dengan syariat. Berarti apa? Boleh. Boleh. Karena dia mengatakan Gus, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wong Wahabi lah sing apalagi hadise mung kuwi ta. Setiap sing anyar kuwi bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Sing sesat neraka. Yo gampang wae. Munggah kaji Mekah aja numpak pesawat, numpak unta. Amrongos kuwi ayo. Teko ribu bujang numpak unta. Arep pirang tahun. Kenapa kok boleh? Jadi gini loh Pak. Kadang-kadang kita itu heran. Hebatnya orang NU itu kan bagaimana menafsirkan atau mengaplikasikan ayat, substansinya sama tapi caranya berbeda. Contoh, Al-Quran memerintahkan untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada fi'il amr, shollu, ya kan, alaihi wasallimu taslima.
Carane wong NU membaca sholawat, substansi ayatnya tidak berubah, tapi kaifiahnya bisa macam-macam. Maka muncul berjanjenan, muncul tibaan, muncul simtu duroran, dan lain sebagainya. Bentuknya macam-macam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Cara wong NU tibaan. Antirillahumma qabrul karim biarfin sabihin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sing maca Jawi ngetrillahumma qabrul karim. Ora apa-apa wong cangkem Jawa. Atine jadi ngetril. Membaca sholawat itu Bapak Ibu mau dilakukan setengah hati maupun full hati, suci dalam keadaan suci maupun tidak, fasih maupun tidak, selama dilakukan secara mahabbah itu diterima oleh Allah. Makanya tak kasih tahu satu hadis. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melihat malaikat yang jarinya banyak. Nabi Muhammad bertanya sama Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Itu adalah malaikat penghitung hujan. Didatangi sama Nabi Muhammad, malaikat, kamu penghitung hujan? Dijawab sama dia, kamu nanya. Saya begini buk tangkemnya lah kayak macam-macam. Kayak besok Jawi ditanya malaikat mengkenakan, Jawi man rabbuka, kamu nanya. Saya begini buk macam-macam. Langsung malaikatnya yang bengok, cuak, semua modal. Ditanya, kamu malaikat petugas apa? Saya penghitung hujan. Nabi Muhammad bertanya, kamu bisa menghitung jumlah butiran air hujan yang turun? Bisa. Sejak kapan? Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ada nggak sesuatu yang bisa tidak kamu bisa hitung? Ada. Apa? Ketika umatmu bersolawat kepadamu, maka aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada umatmu dengan sholawat. Makanya ibu-ibu tadi kenapa sholawatannya lebih awal? Itu jangan diniati nunggu saya, tapi karena cinta kepada Nabi. Rungokno kupingmu. Mulang Rasulullah kiye iki teka-teka. Sallu alaihi wasallimu taslima, bentuke berjanjenan. Abadati ulimla mismizatil aliyah Allah mustadirrong faidal barakati alama ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca ibu-ibu rimbo bujang ngabetati ngulengi mlalam mismizatil aliyah Allah. Mustadirrong faidal barakati alama ana lahu wa aula. Ya Allah, orang Jawa. Kayak kemarin saya makmum sholat Pak, sing imamnya orang Jawa, padahal saya sholat di Kalimantan. Imamnya ya Allah, alamnya jengal kayak kita delil. Alamnya jengal. Saya dipaksa-paksa kan orang Jawa kan dia dulu alam ya jangan kayak orang iso alamnya jengal kayak gitu. Aku sholat kok guyu akhirnya ngambek kiki. Amen. Ini kadang-kadang orang Jawa itu kan fasih sama di fasih kan beda Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu fasih. Kalau itu di fase-fase Allah. Kadang-kadang kita mendengarkan saja kenyang Pak. Oh ilmak ketubi apa maning